Halo semua, balik sama gue di channel FPL 62. Video kali ini gue akan membahas mengenai game week kedua. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video sampai habis. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, halo semuanya, apa kabar game week pertama kalian? Semoga menyenangkan, poinnya di atas rata-rata. Dan mohon maaf kalau sekarang lu lihat mungkin di video kali ini tampilannya agak sedikit berbeda. Jadi ada sedikit lagi perbaikan ya kamar gue. Jadi gue sedikit mengungsi ke tempat lain. Karena jujur gue pengen banget bahas soal FPL, terutama game week kedua ini. Karena gatel banget ya ngelihat tim gue di game week pertama. Banyak banget tim-tim atau pemain-pemain yang gue pingin banget masukin tadinya, dan gue nggak mengambil kesempatan itu. Dan ya itulah FPL gitu ya, pengambilan keputusan kita juga. Dan sekarang langsung aja kita lihat tim gue untuk game pertama kemarin mendapatkan 74 poin, yang mana menurut gue agak sedikit ya di bawah rata-rata ya. Dari mungkin kalau gue ngintip-ngintip manajer-manajer FPL bahkan di liga gue sendiri gitu ya, di liga FPL 62X Anthem gitu, gue bahkan ada di posisi yang lumayan jauh dari nomor 100 besar. Jadi menurut gue baik banget pastinya manajer yang juga poinnya lebih tinggi dari 74. Atau bahkan sebenarnya masih pasti beda-beda tipis ya, 75 sampai dengannya mungkin ada yang banyak 80 juga gue lihat. Tapi di sini tim gue 74. Yang paling sedikit mengecewakan adalah Gabriel pastinya. Dengan bermain hanya beberapa menit sebagai cadangan gitu ya, masuk dia di menit-menit akhir. Padahal gue bisa aja masukin ini kan, Gehi gue bisa naik gitu sebagai sub, cuma tetap dimainin sama Arteta. Dan kemudian kiper gue juga Pickford ya. Gue nggak bisa harapin banyak sih sama kiper dengan budget 4,5 juga sebenarnya, dengan dibandingkan Onana gitu ya yang lebih mahal dan poinnya juga lebih tinggi. Plus di sini Fernandes gue yang gue bisa bilang sedikit mungkin diferensial gue daripada Salah gitu ya. Juga blank di sini sama Rashford, tapi Rashford gue nggak gitu khawatir karena kalian semua mungkin punya Rashford juga kan. Jadi di sini 74 poin secara keseluruhan tim gue. Di sini pastinya ada beberapa pemain yang gue ragu, gue nggak punya gitu ya di tim gue. Dan kalau gue lihat di game pertama kemarin bagus banget. Jadi di sini gue akan ajak lu semua langsung aja ngelihat watchlist gue atau pemain-pemain yang udah gue incer nih di game kedua. Oke, jadi ini dia watchlist gue atau pemain-pemain yang bisa dibilang gue incer untuk game kedua. Cuma belum tentu gue transfer ya. Dan di sini gue disclaimer dulu bahwa ini menggunakan data dari satu pertandingan kemarin doang. Dan sekali lagi, data dari satu pertandingan atau sampel yang terlalu sedikit gitu ya, pastinya nggak gitu valid dan nggak bisa kita jadikan sepenuhnya benchmark atau jadiin patokan. Cuma at least kita punya sesuatu untuk ngebantu kita selain dari eye test kita kemarin atau game yang kita tonton. Nah, pertama-tama gue pengen ngomong dulu secara eye test atau pemain-pemain yang bisa dibilang kita lihat pertandingannya dan kita jatuh cinta gitu ya. Kita lihat pertandingannya secara live dan kita nggak mentingin soal data. Dan di sini gue udah masukin 3 pemain yang menurut gue kalau kemarin gue tonton tuh oke banget guys. Dan secara data juga lumayan mendukung. Di sini ada 3 nama, yaitu João Pedro dari Brighton. Di sini gambarnya masih dari Watford gitu ya. Dan juga ada Maddison, kemudian yang terakhir ada Ben Chilwell. Nah, gue ambil dari 3 posisi. Jadi ini ada forward, midfielder, dan juga defender. Jadi kalau kalian bingung gitu ya, mau ganti back, ganti midfield, ganti striker, karena gue gak akan bahas satu-satu dari masing-masing posisi gitu ya. Jadi gue langsung aja ambil satu-satu. Ini adalah menurut gue 3 pemain yang menarik banget untuk masuk ke dalam tim kita kalau kalian mau ganti seseorang. Nah, dan dari 3 pemain ini menurut gue semuanya punya data yang lumayan oke. Dengan mereka semuanya udah return gitu ya. João Pedro dengan 1 assist, Maddison 2 assist, dan juga Chilwell dengan 1 assist dan 1 gol yang sayangnya VAR gak jadi gol. Dan padahal gila itu gue senang banget gitu ya Chilwell bisa nyetak gol, cuma ya ternyata nggak berhasil dengan non penalty XG dan juga non penalty XGI yang menurut gue cukup bagus dari satu pertandingan. Jadinya menarik banget untuk kita masukin atau kita pantau terus kalau kalian belum punya. Di sini gue belum punya Maddison dan juga gue belum punya João Pedro. Pastinya gue harus putar otak sih kalau gue mau masukin João Pedro karena di sini gue udah punya Mitoma gitu ya. Apakah gue mau ganti Watkins gue atau yang pasti nanti kan gue bahas di belakangan. Cuma ini adalah masih pemain yang gue pantau, dan terutama untuk João Pedro sama Maddison yang gue belum punya dalam tim gue. Serta kalau kalian lihat dari fixture-nya juga bagus-bagus banget nih guys, semuanya hijau. Dan paling ya Tottenham akan menghadapi MU di home. Tapi ya kalau dari sisi FPL sih gue melihatnya Spurs ini ugal-ugalan banget strikernya. Mereka nyerang banget dan ya bisa kebobolan banyak. Cuma di sini dari segi FPL ya gue yang penting return gitu ya, kita yang penting return dan lawan MU di home.
menurut gue returnnya atau potensi returnnya juga cukup tinggi, jadi masih bagus menurut gue. Dan kemudian juga Chilwell yang kalau kalian nonton pertandingannya ya, gila, dia maju banget men, dia bener-bener udah kayak sayap kirinya Chelsea gitu. Walaupun di babak kedua agak sedikit menurun gitu ya, tempo permainan dari Chelsea, Chilwell, dan juga secara posisi Chilwell gue lihat agak sedikit udah gak se-advance waktu babak pertama, tapi tetap aja Chilwell, Maddison, dan Joao Pedro adalah 3 pemain yang wajib banget kalian pantau terus. Oke, berikutnya ngomongin soal kapten, pemilihan kapten. Pastinya ini salah satu aspek yang penting banget juga untuk dalam tim kita, terutama di awal-awal musim gitu ya. Dan di sini gue masukin 4 opsi kapten untuk game week 2 kalian. Yang pertama ada Haaland, Salah, Bukayo Saka, dan yang terakhir ada Oli Watkins. Nah, kenapa gue masukin mereka? Kalau kalian lihat di sini, mereka hampir semuanya udah return, bahkan udah return gitu ya. Haaland dengan 2 golnya, Saka 1 gol, sisanya Salah dan juga Watkins 1 assist. Dan kalau kalian lihat secara non penalty XG dan juga non penalty XGI, di sini kelihatan yang paling bagus pastinya Haaland, dan juga disusul dengan non penalty XG dan juga non penalty XGI-nya sama Oli Watkins dan juga Muhammad Salah. Tapi sekali lagi gue disclaimer bahwa ini adalah data dari satu pertandingan, dan satu pertandingan kemarin itu timnya beda-beda yang mereka lawan ya. Kayak kalau kalian lihat Haaland di sini dengan non penalty XGI-nya yang bagus banget 0,62, dibandingkan Salah pasti Salah lebih jelek gitu ya, 0,59. Cuma kalau kalian ingat, Haaland ini lawannya Burnley, sedangkan Muhammad Salah ini lawannya Chelsea. Jadi kayak gitulah guys. Jadi kita nggak bisa berpatok sama data ini juga sepenuhnya. Tapi atas ini bisa jadi bantuan untuk kita setidaknya untuk melihat kemarin seperti apa kalau nggak sempet nonton. Dan kalau kalian secara XGC-nya musuh atau expected goals conceded musuh yang mereka akan hadapi di game kedua, di sini paling bagus adalah Haaland dengan lawan Newcastle. Jadi Newcastle ini paling kemarin tuh expected kebobolannya paling tinggi dibandingkan yang lain. Jadi menurut gue, secara gue pribadi, gue akan tetap go with Haaland. Pertama itu sebenarnya pilihan paling aman, tapi menurut gue kalian juga bisa go with Salah atau bahkan Oli Watkins kalau kalian mau bermain sedikit lebih diferensial. Jadi sekali lagi ini balik juga sama gaya permainan kalian. Kalau kalian lebih aman kayak gue akan go with Haaland. Cuma kalau kalian masih agak sedikit pemberani gitu ya, berbeda, nggak kaptenin Haaland, walaupun harus diingat resikonya juga ya. Gue juga bisa saranin kalian go with Salah dengan lawan Bournemouth yang menurut gue bagus banget, dan juga Oli Watkins dengan kekalahannya kemarin melawan Newcastle yang cukup besar gitu ya. Menurut gue melawan Everton yang juga kebobolan kemarin, bermain di home, Oli Watkins punya, atau Aston Villa punya motivasi yang bakal lebih tinggi dari pertandingan kemarin. Jadi ini dia adalah beberapa opsi kapten menurut gue, dan langsung aja kita bahas mengenai transfer plan. Oke, di sini udah ada tim gue untuk game week kedua yang mana belum gue kotak-katik pastinya, dan gue rencananya akan menyimpan transfer game week kedua gue. Nggak tahu kenapa, cuma ini udah menjadi kebiasaan gue juga, dimana udah beberapa musim, mungkin lebih dari 3 musim ya, gue nggak menggunakan game week kedua gue untuk gue transfer pemain manapun, karena atau kecuali ada sesuatu yang cedera segala macam. Cuma kalau aman-aman aja seperti ini, gue sepertinya nggak akan melakukan transfer apapun. Kalau kalian lihat di sini yang gue ubah adalah posisi goalkeeper gue, dimana gue sekarang masukin Turner dibandingkan dengan Pickford yang menghadapi Aston Villa. Gue rasa di sini keuntungan buat gue lebih banyak. Pertama, Turner itu sendiri lawan Sheffield United di home yang menurut gue lebih punya potensi clean sheet daripada Pickford di Aston Villa. Dan yang kedua, Oli Watkins gue melawan Everton gitu ya. Jadi gue cadangin Pickford biar Watkins gue lebih maksimal returnnya. Dan dari sisanya di sini ada beberapa pemain yang pastinya udah agak sedikit yellow flag, kayak Gabriel yang kemarin hanya bermain beberapa menit gitu ya, bahkan 4 menit gitu kan. Jadi di sini yellow flag sebenarnya bagi gue, walaupun gak di FPL. Cuma dengan fixture-nya menurut gue masih bagus banget, dan gue rencananya akan wait and see untuk Gabriel ini, apakah gue harus transfer dia out atau enggak. Cuma gue akan tetap tunggu sampai pertandingan berikutnya. Berikutnya juga ada beberapa pemain yang menurut gue mulai bisa pertimbangkan untuk keluarin. Contohnya kayak Bruno Fernandes. Kalau gue lihat highlightnya atau gue lihat datanya juga, Bruno Fernandes ini bermain sedikit di belakang Mason Mount bahkan. Jadi mungkin aja Bruno Fernandes juga jadi opsi gue untuk gue transfer, karena ada beberapa opsi juga ya selain watchlist gue, kayak ada Mbumo, ada beberapa pemain lagi yang pastinya bagus banget untuk masuk ke dalam tim kita. Cuma satu game week still again itu masih kurang cukup sampelnya menurut gue, dan sisanya gue cukup happy. Walaupun ada beberapa pemain kayak Joao Pedro juga yang tadi gue bahas, itu gue deg-degan banget sih, lawannya bagus banget gitu kan secara Brighton. Ada Wolves dan juga West Ham yang
Menurut gue masih oke, tapi sisanya 4-5 kurang bagus gitu ya, Newcastle dan juga MU. Jadi gue rasa gue nggak ada kesempatan sih untuk bawa Joao Pedro masuk ke sini untuk hanya 2 game ke depan. Jadi agak sedikit sayang. Paling gue akan masukin dia ketika udah di game week 10 sampai dengan game week 13 yang pastinya pingin gue targetin banget. Jadi itu rencana transfer gue. Gue nggak akan melakukan transfer apapun di game week kali ini. Cuma kecuali nanti akan ada tiba-tiba pemberitaan injury atau segala macam. Dan di sini kapten gue masih di Haaland, dan kalau lu punya Salah atau punya Watkins Saka juga bisa jadi opsi. Cuma sekali lagi gue bilang kalau gue bermain lebih aman, gue akan kaptenin Haaland. Jadi kayak gini tim gue untuk game kedua. Buat kalian semua yang punya pertanyaan langsung aja komen di bawah, gue akan sebisa mungkin jawab. Dan buat kalian semua yang nungguin transfer gue seperti apa segala macam, ini ya udah mungkin 80-90%, tapi tungguin aja di social media gue di @fpl62_ baik di Instagram maupun di Twitter. Jadi thank you semuanya udah nonton, bye bye.